Halo Sobat JPC, ketemu lagi nih sama kita di sini untuk nge-review beberapa produk. Nah kebetulan kali ini produknya tuh dari Sony. Jadi Sony itu lagi ada ngeluarin disebutnya tuh namanya sekarang tuh lucu. Maksudnya tuh unik banget karena disebutnya G Brothers. Kenapa G Brothers? Nanti kita akan kupas tuntas, bahas semuanya, penjelasannya semuanya. Nanti akan dibantu dengan ada satu orang yang spesial banget. Saat ini kita akan kedatangan tamu namanya Kak Joshua. Halo Sobat JPC semuanya, namaku Joshua Budijanto dari Sony Indonesia. Nah, aku dari divisi Demand Creation. Nah, jadi ya memang aku juga memang ditugaskan untuk lebih ngerti tentang produk. Dan hari ini aku sangat terima kasih juga untuk JPC untuk waktunya. Ya, jadi aku bisa jelasin lensa-lensa ini. Gitu. Nah, langsung aja Kak Jo ya. Jadi kan Sony ini ngeluarin 3 lensa ajaib ini nih. Ya. Nah, baru kali ini juga Sony tuh ngeluarin langsung nih Kak, 3 lensa kayak gini. Nah, maksudnya pasti kan ada reason tertentu. Nah, gimana tuh Kak maksudnya? Oke, jadi ini salah satu lensa full frame paling kecil yang Sony pernah keluarin ya. Kita juga sebut ini sebagai Ultra Compact Primes dan kita bilang ini G Brothers karena ada 3 yang sama gitu ukurannya. Jadi kayak saudaraan. Nah, kenapa kita bikin sekaligus 3? Karena memang butuh 3 lensa yang memenuhi kebutuhan ini, yaitu lensa yang compact, lightweight, dan gampang dibawa kemana-mana. Betul, yang biasa orang juga butuhin ya Kak, berarti buat traveling gitu. Nah, masing-masing ini kan dia vokalingnya lucu-lucu nih Kak, beda-beda. Ada yang 24 mili, ada yang 40 mili, ada yang 50 mili. Nah, untuk masing-masing vokal yang ini tuh Kak Jo kira-kira bisa jelasin nggak ke teman-teman Sobat JPC mungkin yang masih bingung mau nyari lensa apa nanti kalau buat nanti traveling, atau mungkin sekarang kan eranya lagi bikin video nih Kak Jo. Nah, itu tuh yang cocok yang mana gitu Kak? Oke, jadi sebenarnya 3 ini cocok untuk traveling ya, karena ukurannya mostly dan juga beratnya. Jadi lensa-lensa ini beratnya kira-kira cuma sekitar 160 gram atau 170 gram, ringan banget. Jadi mau bawa 3 lensa ini pun bisa dibilang lebih ringan bahkan untuk dibandingkan dengan beberapa lensa zoom lain gitu yang lebih besar. Nah, untuk mungkin vokaleng ini fungsinya untuk apa aja? Ya, kita nggak bisa batasin sih sebenarnya lensa ini bisa untuk apa. Tapi mostly yang pakai lensa wide ini untuk landscape, arsitektur mungkin, dan juga untuk vlogging sih oke banget gitu. 24 di full frame itu setara dengan 16 mili di APS-C. Jadi memang wide banget. Dan kalau untuk bokehnya sebenarnya cukup bokeh gitu di full frame di f2,8. Kalau untuk 40 mili ini adalah vokaleng 40 pertama dari Sony. Jadi menengahi antara 35 dan 50 di mana 35 itu kadang terlalu wide sedangkan 50 itu kadang terlalu telefoto untuk beberapa use. Jadi 40 ini menjawab kebutuhan tersebut untuk lensa yang sangat versatile di keadaan apapun. Daily, food, bahkan untuk portrait pun masih bisa. Gitu. Jadi pas lah untuk kayak buat portrait dan segala macam. Bisa banget. Jadi ini kayak lensa yang benar-benar banyak yang nyari karena biasanya tentu kita mau travel light, ya udah lensanya kecil, biasanya nyari satu lensa gitu. Jadi ini kayak tengah-tengahnya untuk menjawab berbagai kebutuhan. Yang terakhir ada di 50, tentunya ya teman-teman di sini pasti pernah sempat punya 50 karena 50 tuh salah satu vokaleng yang paling rajin orang pakai karena ideal untuk portrait, distortionnya juga minim dan juga bokehnya bagus banget. Gitu. Nah, untuk lensa ini 3 ini memiliki karakteristik warna, bokeh dan kualitas yang sama. Sama dong. Karena sama. ini makanya kita bilangnya G Brother, kayak 3 saudara kembar tapi beda vokalengnya aja. Trio compact gitu ya Kak? Trio compact, gitu. Nah, keunikan lensa ini kan dia ada namanya tuh button di sini nih Kak Jo. Iya, betul. Yang dimana biasanya yang punya tuh hanya G Master nih Sobat JPC. Nah, ini tuh berarti lensa ini tuh bener-bener yang oke banget nggak sih Kak Jo? Maksudnya dengan harga yang tapi kualitasnya dan fitur-fiturnya tuh udah hampir sama kayak G Master. Betul. Jadi lensa ini merupakan salah satu lensa dengan value for money yang luar biasa ya teman-teman, karena dari kualitas gambarnya itu udah mirip banget sama kualitas gambar dari lensa G Master. Nggak cuma dari kualitas gambar, tapi dari build quality, operation, reliability semuanya udah ada. Jadi contohnya G Master itu sebenarnya nggak cuma tentang focus hold button. Ada juga aperturing, ya aperturing yang bisa kita klik atau deklik. Jadi bisa ada bunyi kliknya atau mau smooth, atau juga ada autofocus manual focus switch. Ya, dan ya itu sih gitu. Jadi ini benar-benar untuk operability-nya enak banget. Dan kalau untuk
sebenarnya mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi fokus dan aperture-nya itu beda tingginya. Jadi walaupun dia kecil tuh, kita tuh user tuh bisa bedain dengan jelas mana yang fokus, mana yang aperture. Benar. Karena selama ini mungkin hampir sama ya Kak Jo. Hampir sama gitu. Jadi biasanya susah. Jadi walaupun ini lensa yang kecil, dia tuh sangat enak dipakai. Dan untuk ring fokusnya itu tuh walaupun di ujung, dia tuh bukan di bagian ujung depannya. Jadi megang tuh masih enak banget. Dan untuk reliability-nya bahkan dia kayak semua lensa G Master di sisi sininya di mounting itu ada seal karetnya. Nah, ini cuma ada di lensa G Master tadinya. Ini untuk resisten terhadap debu dan juga moisture. Jadi sangat reliable walaupun dia kecil. Jadi dia masih tahan tuh kayak gitu-gitu ya? Ya, tahan banget karena ini juga bodinya metal ya. Jadi walaupun dia ringan, dia tuh terbuat dari aluminium. Jadi sangat-sangat kuat, robust, tapi lightweight juga gitu. Bagus banget. Dan yang paling penting lagi nih Sobat JPC, walaupun dia lensa kecil kayak gini, tapi tetap bisa pasang filter loh. Maksudnya kalau nanti ada yang butuh filter untuk UV atau polarize atau ND, jadi masih bisa tetap dipakai. Bisa. Nah, gitu. Dan kalau untuk lensa Sony itu kita punya suatu kesamaan, yaitu di filter 49 banyak banget lensa kita yang pakai filter thread 49. Ya, mulai dari APS-C mungkin ada 35 OSS, 50 OSS gitu. Kalau untuk full frame ada 50-18, ada 55 yang 18, ada 28 f2, itu hampir semuanya pakai filter yang sama 49. Jadi Sobat JPC, kalau untuk ngomongin concern about budget, ini sangat menghemat karena jadi kita bisa pakai satu filter aja untuk semua lensa yang ada. Betul. Gitu. Dan walaupun misalkan Sobat JPC punya tiga lensa ini dan diameternya semua juga sama, 49. 49. Benar. Jadi ini sangat-sangat benar-benar lensa yang akan menjadi happening banget nih Kak kayaknya. Betul, happening banget. Kenapa? Karena pada umumnya lensa kecil itu punya compromise terhadap kualitas gambar. Nah, sampai untuk lensa ini itu nanti kita bisa share juga gitu, bisa di Google tentang MTF chart-nya, tentang ketajaman, tentang bokehnya itu bagus banget. Ya, sobat-sobat JPC bisa ngelihat contoh gambarnya, contoh hasilnya. Lensa ini tuh udah bener-bener kualitasnya G Master tapi harganya itu nggak sampai 10 juta. Betul. Nah itu tuh kayaknya tuh yang bakal jadi Sobat JPC bakal yang wah oke banget nih lensanya nih gitu. Makanya dan enaknya pun juga vokalingnya tuh bener-bener yang mau lensa wide ada, yang tadi Kak Jo bilang kalau buat portrait juga oke. Terus yang tadi untuk ke semua segala situasi berarti Kak Jo yang 40 ya. Betul. Jadi itu juga ada gitu. Jadi tinggal pilih nih Sobat JPC mau yang mana gitu. Jadi udah lengkap banget nih. Oke, terus untuk movie juga. Jadi tiga lensa ini punya kemampuan untuk video yang luar biasa ya, dari autofocus Sony yang khas dengan 2 linear motor. Jadi sangat cepat, presisi, sunyi, dan juga kalau untuk video tuh nggak ada stepnya, halus banget transisinya, enak banget. Dan juga untuk manual fokusnya tuh enak banget karena dia udah pakai sistem yang namanya linear manual focus, teman-teman. Jadi kalau kita putar cepat atau pelan, dia bakal akurasinya tetap terjaga. Jadi enak banget ketika kita misalnya mau hunting tapi mau manual fokus. Ya, nah itu kebantu banget buat video ya Kak? Kebantu banget untuk video karena kadang video kita masih nyari manual fokus untuk transisi yang sesuai dengan yang kita mau gitu, sesuai dengan cerita. Benar-benar. Oke. Terus untuk ininya, untuk targetnya sebenarnya mirip dengan A7C. Jadi teman-teman yang sebelumnya pakai APS-C mau masuk ke dunia full frame tapi kayak belum siap nih sama kayak investasi berat kamera yang luar biasa besarnya gitu ya. Ini kan menjawab nih, jadi build quality dan form factor-nya kayak body APS-C. Nah, sekarang udah ada lensa-lensa yang kecil tapi kualitas full frame-nya nggak ada kompromi. Bagus banget. Berarti ini benar-benar dikeluarin langsung 3 ini tuh benar-benar yang sudah dipikirin banget ya Kak? Betul, kenapa 3 dan juga mungkin F28, F25 supaya kita ukurannya bisa sama. Jadi kalau teman-teman yang pakai gimbal nih gitu ya di JPC, aku sering lihat ada yang beli gimbal banyak. Itu sekarang kita bisa ganti 3 lensa ini tanpa perlu di balance. Oh gitu? Betul, jadi misalnya kita habis pakai gimbal untuk yang wide, langsung kita ganti ke 50 untuk yang telefoto. Dan tanpa harus di-adjust lagi. Tanpa harus di-balance lagi. Jadi lensa-lensa ini enak banget kalau kalian beli beberapa karena tentunya ya itu salah satu untuk gimbal, nggak perlu di-balance lagi. Wah, itu yang pasti banget yang Sobat JPC pasti bakal enak banget. Karena buat yang profesional membalance tentu butuh waktu dan untuk yang pemula balance tuh lumayan susah. Betul. Gitu. Jadi ini menjawab kebutuhan kalian yang nggak mau balance gimbal lagi. Udah ada. Nah, tuh Sobat JPC gimana? Penjelasan Kak Jo udah jelas banget nggak nih gitu. Nanti
Kalau misalkan kalian mau ada review-review apa lagi tentang lensa atau tentang kamera, nanti bisa komen di bawah ya. Nanti kalau mau request Kak Jo lagi boleh, nanti kita akan coba atur jadwal sama Kak Jo walaupun Boleh sibuk banget. banget nih dia Oh enggak jadwalnya. lah, buat JPC Gitu. saya sediakan waktu asik. Nah gitu, nah Kak Jo ada yang mau disampaikan lagi ya tentang lensa ini? Tapi Untuk sih kayaknya lensa lensa ini tuh benar-benar luar biasa ya Kak. betul, luar biasa banget ya. Jadi teman-teman untuk lensa ini kalian akan dapetin value yang luar biasa ya, dari build quality metal, lens hood yang metal, kualitas optiknya G Master, ukurannya lensa yang sangat kecil di harga di bawah 10 juta. Itu luar biasa gitu ya. Buat aku sendiri sih aku sangat amazed dengan 3 lensa ini gitu ya. Walaupun kecil juga gampang ya taunya. Betul. Ini 24, 40, 50 dengan logo yang besar juga Ya, gitu. walaupun Jadi, dengan size yang sama ya Kak. dengan size Dan yang sama. Sobat JPC satu lagi ya, dengan lensa ini dengan kalian mendapatkan kualitas seperti G Master, dengan fitur-fitur seperti G Master juga, dan harganya cuma 8.999.000 aja. Berarti kan wah, itu benar-benar sangat Lumayan. ya murah banget lah ya Kak. Murah gitu. benar-benar. Untuk yang kalian dapetin itu murah banget, Iya, murah banget. gitu, di bawah 10 juta loh, di under 10 juta, tapi dapat kualitasnya yang luar biasa gitu. Ya. Oke Kak Jo. Oke, ya di situ aja mungkin. Makasih buat waktunya Kak Jo. Makasih juga Mudah-mudahan waktunya. Nanti kita bisa collab lagi, terus bisa review-review lagi lensa-lensa tentang kamera Sony juga. Yes. Oke Sobat JPC, cukup sekian untuk review kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi untuk another review berikutnya. Nanti buat Kak Jo juga bisa collab lagi dengan kita. Jadi ditunggu review-review selanjutnya ya. Oke, bye Sobat JPC.